bersih, tanpa awan, tanpa angin, hanya keheningan yang menyelimuti. Bumi seolah memberi penghormatan kepada manusia yang telah melewati ujian paling sunyi. Panglima burung turun dari gunung dengan langkah pelan. Pusaka batu burung hitam itu kini melebur dalam dirinya, menjadi bagian dari dirinya. Tapi ia tidak merasa bangga, tidak ada senyum kemenangan, hanya keheningan. Ia tidak kembali ke kampungnya, tidak mendirikan padepokan atau mengajar. Ia hanya terus berjalan, ke utara, ke barat, ke tengah, menyusuri batas antara desa dan hutan, antara tanah dan laut, antara hidup dan yang tak terlihat. Dimanapun ia lewat, orang hanya melihat sosok berjubah kelabu dengan tatapan tajam dan langkah pelan. Kadang ia menginap di masjid tua, kadang di surau kosong, tapi tak sekalipun ia berbicara. Bahkan ketika diberi makan, ia hanya menunduk hormat dan melanjutkan perjalanannya. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, ia kembali ke tempat pertama ia memulai tapa bisunya, di puncak bukit tempat ia dulu melepaskan semua gelar dan namanya. Di sana, Nyai Roro Kidul telah menunggu. Tidak lagi dalam rupa penggoda, tapi dalam bentuk sejatinya, seorang ibu yang agung, penuh wibawa, dan luka ratusan tahun yang tak pernah sembuh. Kau tidak hanya lulus ujian, Panglima. Kau telah membuka gerbang yang bahkan banyak raja tak mampu melintasinya, kata Nyai Roro Kidul. Sekarang satu tugas terakhir menantimu. Ia menunjuk ke arah laut. Di dasar samudra, ada sesuatu yang telah lama tertidur. Jika itu terbangun tanpa penjaga, tanah ini akan pecah dari dalam. Aku bisa menjaga sebagian, tapi hanya seseorang yang telah menyatu dengan kesunyian yang bisa mengikatnya kembali. Panglima burung tidak menjawab. Ia hanya melangkah ke pantai, menuju ke tengah laut. Tubuhnya menyatu dengan ombak, jubahnya menyatu dengan arus. Sejak saat itu, ia tak pernah terlihat lagi oleh manusia biasa. Namun, kadang nelayan tua yang tersesat di laut mengaku pernah melihat burung hitam besar melayang di atas ombak, menjaga batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua. Para peziarah yang hati mereka benar-benar bersih mengaku bahwa di malam tertentu, saat mereka duduk dalam tapa sejati, sosok berjubah kelabu duduk di samping mereka, tanpa suara, tapi membuat hati mereka hening seperti permukaan danau. Panglima burung tak pernah kembali, karena ia tak pernah pergi. Ia kini adalah penjaga keheningan, penjaga warisan yang tak bisa diwariskan, hanya bisa dilalui dengan diam.